Halo semua, kembali lagi di vlog saya. Jadi pada hari ini saya akan bahas pertanyaan teman-teman mengenai posisi tuas transmisi matic kalau lampu merah itu di D atau N bang. Simak videonya sampai habis. Nah, dari awal saya akan menjawab bahwa tidak ada jawaban yang pas untuk semua. Nggak ada satu answer fits all, karena transmisi otomatis itu jenis pendinginannya berbeda dan jenis couplingnya berbeda. Jadi gini, kita akan bahas dua faktor ini dan efeknya ke posisi tuas transmisi tadi. Jadi pertama, di matic itu sebetulnya ada dua komponen ya. Yang pertama adalah coupling, dan yang kedua adalah gearbox, atau istilahnya gearbox gitu ya, karena nggak semua matic ada gearnya. Tapi kalau di manual ada gearbox, ada coupling. Matic juga sama. Gearbox ini contohnya misalnya matic konvensional AT dan CVT, tapi couplingnya torque converter. Jadi jangan bilang bahwa torque itu kan cuma untuk torque converter. CVT pakai apa? CVT ada torque converternya juga. Matic biasa ada torque converternya juga. Dual clutch ada giginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada couplingnya. Couplingnya ini yang dual clutch. Transmisi semi automatic kayak Suzuki AGS atau BMW SMG atau Wuling AMT itu ada gearboxnya juga, tapi nggak pakai torque converter. Pakainya coupling biasa yang diatur menggunakan aktuator. Ini couplingnya. Jadi coupling itu ada yang dual clutch, ada yang seperti coupling manual, ada yang torque converter. Nah, yang modelnya coupling itu cara kerjanya mirip seperti transmisi manual, di mana ada plat coupling yang menempel setiap kali kita melakukan gear shift. Nah, sedangkan untuk torque converter itu dari mesin ke gearbox sampai roda belakang itu sebetulnya nggak ada kontak fisik, kecuali ada yang namanya torque converter clutch. Torque converter clutch ini jarang ada yang engage dari gigi 1. Sedangkan kalau kita lagi macet-macet atau berhenti lampu merah, biasanya posisi ada di gigi 1. Selama torque converter clutch ini tidak aktif, maka dari mesin sama transmisi itu hanya ada oli transmisi, oli matic gitu kan, ATF. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk menonton video dari penjelasan torque converter ini dari channel Joyride YT. Itu sangat bagus karena dia benar-benar buka torque converter, buka juga gearbox CVT, dan teman-teman bisa lihat penjelasan yang saya maksud saat ini secara visual. Jadi gini, untuk mobil-mobil matic sebetulnya khususnya matic konvensional, yaitu matic biasa seperti Innova gitu kan, dan juga CVT, teman-teman mau nahan transmisi di D ketika berhenti itu tidak akan ada terjadi gesekan kopling. Kalau ada yang bilang bahwa kalau tahan di D itu ngabisin kopling, itu cerita mati. Ketika kita menahan transmisi di posisi D, bagian mesinnya berputar, bagian rodanya diem, tapi dua bagian ini tidak saling menggesek, hanya ada oli transmisi. Efeknya apa? Kalau kita nahan di D, oli transmisinya jadi lebih cepat panas. Makanya saya menjelaskan bahwa ada dua faktor di mana teman-teman harus consider sebelum memilih untuk nahan di D atau pindahin ke M. Faktor keduanya itu adalah pendinginan gearbox tadi. Nah, terus kalau itu kan tadi kalau kita tahan di D, jadi matic konvensional torque converter sebetulnya nggak apa-apa, cuman oli transmisinya akan suhunya akan naik gitu kan. Pertanyaannya sekarang gimana kalau kita pindah ke N bang? Bukannya itu akan menurunkan beban transmisi? Oke. Saya kasih contoh, meskipun ada contoh dari Joyride YT yang saya akan kasih di sini. Saya akan kasih contoh dari
mobil saya, yaitu transmisi 7226 Mercedes-Benz 5 speed. Jadi ketika kita pindah dari N ke D, itu kalau di mobil, kalau di gearbox saya, kita menghabiskan kopling yang namanya kopling B2. Nah, pertanyaan saya, ganti kopling B2 ini gampang nggak? Enggak. Ganti kopling yang namanya di matic itu berarti kita turun matic, kita overhaul matic. Sedangkan teman-teman para pengguna matic tahu sendiri kalau misalnya oli maticnya sering panas gitu kan, lebih cepat diganti, mungkin 5 tahun udah harus ganti. Ganti oli matic itu berapa lama, men? Ganti oli matic itu paling 1,5 juta, 1,8 juta, dan pengerjaannya habis dalam waktu kurang lebih sejam, 1,5 jam. Sedangkan yang namanya overhaul matic 1 hari itu nggak selesai. Jadi kalau saya pribadi, 2 faktor ini akan saya pertimbangkan ketika akan memilih apakah saya harus menahan transmisi di posisi D atau pindah ke M. Apakah kita mengorbanin oli matic atau kita mengorbanin kopling. Tentu saja kalau dari segi ekonomis lebih bagus kita korbanin oli matic gitu ya. Cuman pertanyaannya berapa lama? Berapa lama sebelum oli matic ini sebaiknya kita harus mencari trade off di mana nggak worth kita ngorbanin oli matic terus menerus gitu loh. Karena suhu itu akan naik terus. Jadi kita akan masuk ke faktor kedua, yaitu metode pendinginan. Jadi di mobil matic itu ada 2 cara untuk mendinginkan oli matic. Yang pertama adalah dengan menggunakan air radiator, ATF coolernya tergabung dengan radiator, dan yang kedua adalah menggunakan air cooled atau menggunakan udara. Air cooled ini ATF coolernya seperti radiator sendiri yang terpisah. Jadi letaknya biasanya di depannya kondensor atau di depannya radiator, tapi nggak pernah di belakangnya radiator. Dia selalu di posisi depan. Jadi sistem kerjanya tergantung dengan kipas radiator, teman-teman. Sedangkan kalau untuk sistem yang ATF coolernya tergabung ke radiator, itu biasanya tergabung dengan selang radiator yang kembali ke mesin. Jadi airnya air dingin yang kembali ke mesin keluar dari radiator, itu biasanya yang dialirkan untuk mendinginkan transmisi. Lebih efektif mana? Jauh lebih efektif yang berpendingin udara. Jadi contoh mobil yang berpendingin udara tuh BMW sebelum tahun 2000-an, E39, E34, E36 itu semuanya berpendingin udara ATF-nya. Terus Innova setahu saya berpendingin udara. Dan rata-rata kalau teman-teman lihat mobil-mobil yang gearbox yang oli maticnya berpendingin udara itu rata-rata lebih awet karena nggak ada risiko air campur oli matic karena oil coolernya bocor, itu nggak ada. Nah, tapi mayoritas mobil-mobil matic zaman sekarang itu ATF coolernya tergabung dengan radiator. Kalau misalnya ATF coolernya tergabung dengan radiator, saran saya kalau teman-teman mau nahan di D, nahannya 2 menit sampai 3 menit deh maksimal. Jangan 5 menit, 6 menit itu ditahan di D terus, jangan. Takutnya oli maticnya, suhu oli maticnya terlalu tinggi, nanti ketika jalan koplingnya slip. Nah, jadi kopling slip ini itu yang ditakutkan orang-orang. Kenapa orang bilang, "Woi, kalau nahan di D kelamaan pas jalan rasanya nggak enak," karena viskositas oli maticnya berubah sehingga pas jalan kopling-kopling yang lain slip gitu. Tapi kalau teman-teman pakai gearbox yang berpendingin udara ya, itu silahkan aja teman-teman mau tahan di D 3 sampai 5 menit terserah gitu, nggak sama sekali nggak masalah. Yang penting kalau cuma 30 detik pindah ke N, balik lagi ke D, pindah ke N, balik lagi ke D, itu menurut saya mubazir. Oli matic itu tidak selemah itu, dan oli matic itu makin lama sebenarnya makin bagus. Jadi interval penggantiannya makin panjang meskipun tetap harus diganti. Yang tadinya mungkin tiap 5 tahun harus ganti, sekarang bisa 8 tahun gitu. Usianya juga lebih panjang, jadi sebetulnya lebih tahan dengan panas. Nah, jadi dengan vlog ini semoga teman-teman bisa dapat kira-kira kapan saya harus pindah netral, kapan saya tetap harus diemin di D. Nggak ada yang namanya kalau misalnya kita tahan di D kelamaan terus kita tahan remnya jadi panas, itu cerita mati.
nggak ada kaliper rem dan cakram rem itu ketika sedang menekan dan mobil dalam kondisi diam bisa makin panas, itu nggak ada. Silahkan tarik rem tangan kalau kaki teman-teman capek. Jadi kalau saya pribadi untuk mobil-mobil seperti ini, kalau misalnya oli maticnya masih berpendingin, ATF coolernya masih berpendingin radiator, saya cuma nahan di D itu kalau misalnya 2-3 menit. Kalau kelamaan saya pindahin ke N. Tapi kalau misalnya mobilnya berpendingin udara, itu saya diemin di D aja, nggak masalah. Gimana bang kalau misalnya sistemnya dual clutch atau misalnya semi automated AGS, AMT gitu? Silahkan teman-teman tahan di D, karena saat di D itu ada aktuator yang melepas kopling. Tapi tolong kalau misalnya teman-teman pakai model seperti ini, jangan creeping. Ketika macet-macet cuman maju 1 meter 2 meter, injek rem lagi supaya mobilnya berhenti, maju 1-2 meter 1 meter 2 meter, nggak bisa. Mobil dual clutch sama AGS itu ada aktuator, yang artinya kalau teman-teman cuma maju sedikit-sedikit itu koplingnya engage lepas, engage lepas, engage lepas. Sama seperti mobil manual. Kalau teman-teman cuma maju dikit-dikit itu koplingnya habis. Tapi kalau di mobil manual tidak ada gunanya teman-teman injek kopling. Kenapa? Ketika teman-teman injek kopling, itu drag lahernya yang kerja. Kopling nggak kerja, jadi kopling itu bekerja ketika kita melepas kopling dan gigi masuk. Ketika kita menginjak kopling, yang kerja itu master kopling dan drag laher. Makanya untuk mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil manual disaranin kalau macet netral, karena itu yang bikin awet. Tapi kalau di mobil-mobil matic, saran saya pelajari benar-benar cara kerja transmisi otomatisnya, karena kalau teman-teman bawa cara nyetir mobil manual untuk di mobil matic, yang ada gearbox teman-teman ya bisa jebol sih. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Semoga video saya berguna buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.